Jadi ini Bu, dalam kitab Nasoihul Ibad, Sayyidina Ali mengatakan, laula khamsu hisolin la saron nasu kulluhum solihin. Andai kata bukan karena 5 perkara, la saron nasu, niscaya manusia akan menjadi orang-orang yang soleh. Andai kata bukan karena 5 perkara ini, maka seluruh manusia akan menjadi orang yang soleh. Tapi kalau 5-5-nya ini ada pada diri kita, ataupun salah satunya ada pada diri kita, maka kita belum termasuk orang yang soleh. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi an'ama alaina bi anwa'in ni'ami wa lataifil ihsan wa faddalna ala sairi khalqihi bi ta'limil ilmi wal bayan. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin khairil milali wal adyan wa ala alihi wa ashabihi buduri ma'alimil iman wa syumusi awalimil irfan. Amma ba'du. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma nawwir qulubana binuri hidayatika kama nawwartal arda binuri syamsika abadan abada birahmatika ya arhamar rahimin. Ya ayyuhal hadirun, usikum wa nafsi bitaqwallah faqad fazal muttaqun. Wa ahutsukum wa iyaya ala ta'atillahi wa ta'ati rasulih fi kulli waqtin la'allakum tuflihun. Para jamaah, ibu-ibu yang saya hormati, dan mudah-mudahan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa ta'ala. Alhamdulillah, puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa ta'ala yang telah memberikan beraneka macam nikmat kepada kita semua, terutama nikmat iman dan Islam diiringi dengan nikmat sehat walafiat. Sehingga alhamdulillah pada kesempatan sore ini kita dapat bersama berkumpul di Masjid Ar-Rahmah dalam rangka tolab ilmu. Mudah-mudahan kumpulnya kita semua di sini mendapatkan ridho dari Allah Subhanahu wa ta'ala, dan mudah-mudahan kumpulnya kita di sini ialah sebagai contoh kecil kelak nanti kita sama-sama kumpul di surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Para jamaah yang saya hormati, mudah-mudahan dengan melangkahnya kaki kita dari rumah menuju Masjid Ar-Rahmah ini dalam rangka talab ilmu, mudah-mudahan kita semua dijadikan orang-orang solihin, orang-orang yang soleh dan solihat. Amin ya. Mudah-mudahan kita menjadi orang-orang solihin, orang-orang yang soleh. Apa sih arti daripada soleh? Soleh itu masih bahasa Arab. Kalau soleh itu bahasa sininya ialah patut, layak, ataupun baik. Jadi mudah-mudahan kita menjadi orang yang baik, baik menurut Allah dan baik menurut manusia. Walaupun kita baik di hadapan manusia, belum tentu kita baik di hadapan
Allah. Baik kita di hadapan Allah, belum tentu kita ini baik di hadapan manusia. Makanya kita itu ada istilah hablum minallah wa hablum minan nas. Baik menurut Allah dan baik pula menurut manusia. Jadi mudah-mudahan kesolehan kita semua di sini secara vertikal dan secara horizontal kita itu menjadi orang-orang solihin. Ya. Jadi ini Bu, di dalam kitab Nasoihul Ibad ada sebuah keterangan dari Sayyidina Ali karramallahu wajhah. Tahu Sayyidina Ali Bu? Sayyidina Ali anaknya siapa Bu? Abi Tholib ya. Kirain anaknya Mang Sarman ya. Ali bin Abi Tholib, pangkatnya karramallahu wajhah atau radhiyallahu anhu. Kok Sayyidina Ali punya pangkatnya dua? Satu radhiyallahu an dan dua ialah karramallahu wajhah. Kan apabila kita menyebut nama seorang sahabat maka kita mengucapkan radhiyallahu an. Tapi kalau Sayyidina Ali ada kelebihan karramallahu wajhah. Karena apa Sayyidina Ali itu ada karramallahu wajhah? Karena Sayyidina Ali semenjak lahir sampai wafat belum pernah melihat barangnya sendiri. Makanya pangkatnya karramallahu wajhah. Jadi Sayyidina Ali itu belum pernah melihat barang sendiri. Tahu besar, tahu kecil nggak tahu Sayyidina Ali. Kalau ibu-ibu, kalau ibu-ibu nggak jadi karramallahu wajhah. Dilihatin aja Bu ya. Kalau mau pangkatnya tinggi, ya, derajatnya dinaikkan oleh Allah, jangan pernah melihat barang sendiri. Kata ibu-ibu udah terlanjur. Jadi ini Bu, dalam kitab Nasoihul Ibad Sayyidina Ali mengatakan laula khamsu hisalin la saron nasu kulluhum solihin. Andai kata bukan karena 5 perkara, la saron nasu, niscaya manusia akan menjadi orang-orang yang soleh. Andai kata bukan karena 5 perkara ini, maka seluruh manusia akan menjadi orang yang soleh. Tapi kalau 5-5-nya ini ada pada diri kita, ataupun salah satunya ada pada diri kita, maka kita belum termasuk orang yang soleh. Jadi ini ngaji sore ini kita untuk meraba badan ya, meraba badan. Apakah kita ini sudah menjadi orang yang soleh solehat apa belum? Ya. Kalau orang itu soleh atau solihat tergolong orang-orang yang baik, soleh itu baik ya. Tergolong orang-orang yang baik, maka 5 tanda-tanda ini tidak ada pada diri kita. Maka sore ini kita belajar meraba badan. Kalau ada satu aja adanya, maka kita gagal menjadi orang yang soleh. Jadi yang saya terangin sore ini, kita gagal menjadi orang yang soleh apabila 5 perkara ini ada pada diri kita. Jadi yang membuat gagal menjadi orang soleh ada berapa? 5. Mudah-mudahan dapat diingat Bu ya. Ketika ada maka kita bersihkan sebersih-bersihnya agar kita menjadi orang yang solihin, tergolong orang-orang yang soleh. Soleh menurut Allah dan soleh menurut manusia. Kira-kira nih Bu ya, saya sendiri, saya dan ibu-ibu, kira-kira nih Bu, udah jadi orang benar belum nih? Belum?
Ya, Bu ya, kita raba Bu ya, kita raba badan kita raba masing-masing. Apakah kita ini sudah menjadi orang yang soleh apa belum? Soleh itu benar Bu ya. Apa kita sudah menjadi orang yang benar apa belum? Jadi ada berapa Bu yang membuat orang itu gagal menjadi orang yang benar? Yang pertama, awaluha al-qana'atu bil jahli. Orang gagal menjadi orang soleh, gagal menjadi orang yang benar menurut Allah dan menurut manusia. Orang tersebut gagal menjadi orang yang soleh apabila di badannya itu ada sifat qanaah bil jahli, merasa cukup dengan kebodohan. Jadi orang yang qanaah dalam kebodohan, qanaah itu ialah ridho. Orang yang senang dengan kebodohan, maka orang tersebut gagal menjadi orang yang soleh. Bagaimana orang yang merasa qanaah dengan kebodohan? Ketika kita tidak tahu ilmu agama, kita tidak belajar, maka orang tersebut adalah orang yang qanaah dalam kebodohan, gagal menjadi orang solehnya. Jadi seharusnya kalau kita tidak tahu tentang ilmu agama, maka kita wajib belajar. Sedangkan belajar ilmu agama itu utlubul ilma minal mahdi ilal lahdi, carilah ilmu dari buayan pertama sampai ke tiang lahat. Kalau ilmu agama itu dicarinya sampai mati. Kalau ilmu umum ada batasnya Bu. Seperti dari SD, setelah SD SMP, SMA, kuliah, S1, S2, S3, S-doger, beres ya. Tapi kalau ilmu agama enggak ada batasnya, minal mahdi ilal lahdi, dari buayan pertama sampai ke tiang lahat. Jadi orang yang merasa cukup dengan kebodohan, ketika kita tidak tahu ilmu agama, kita tidak belajar, maka orang tersebut gagal menjadi orang yang soleh. Sedangkan ilmu agama yang wajib kita pelajari itu ada 4. Ilmu agama yang wajib kita pelajari ada 4. 1 ialah ilmu tauhid. Ilmu apa? Ilmu tauhid itu ilmu apa? Ilmu yang mengenal kita dengan Tuhan kita, yaitu Allah. Kita tidak akan bisa mengenal Allah kalau kita tidak belajar ilmu tauhid. Sedangkan di dalam ilmu tauhid ada sifat nafsiyah, ada sifat salbiyah, ada sifat ma'ani. Ibu sudah tahu mana yang namanya sifat salbiyah, mana yang namanya sifat ma'ani, mana yang namanya sifat nafsiyah. Ketika kita belum tahu, kemudian kita tidak belajar, maka kita gagal menjadi orang yang soleh. Itu ilmu tauhid Bu ya. Ilmu tauhid itu ialah ilmu yang pertama kali wajib kita pelajari, ialah ilmu tauhid. Kira-kira Ibu sudah tahu ilmu tauhid tentang sifat nafsiyah ada berapa? Belum. Sifat salbiyah ada berapa? Belum tahu. Sifat ma'ani ada berapa? Tapi Ibu masih mencari tahu apa cukup sekian? Masih mencari tahu ya. Kalau ketika kita tidak tahu tapi masih terus mencari tahu, maka kita tidak gagal menjadi orang yang soleh. Sebab kita masih mengejar ilmu. Itu ilmu tauhid. Yang kedua yang wajib kita pelajari ialah ilmu fikih. Ilmu fikih itu tentang sholat, tentang zakat, tentang puasa, tentang haji. Fikih mencakup ialah bab muamalat, jinayat, munakahat. Itu adanya di dalam ilmu fikih. Sedangkan
kita belum tahu yang namanya ilmu fikih, kemudian kita tidak mencari tahu, maka kita gagal menjadi orang yang soleh. Ilmu sholat umpama kita tidak tahu rukun sholat ada berapa, fardunya wudhu ada berapa, batalnya sholat ada berapa, rukunnya wudhu ada berapa, batalnya wudhu ada berapa, kita tidak tahu, terus kita tidak mau mencari tahu, berarti orang tersebut ialah senang dalam kebodohan, maka orang tersebut gagal tergolong orang-orang yang soleh, orang yang benar. Jadi mudah-mudahan dengan kumpulnya kita di sini ialah kita sedang mencari, sedang menggapai menjadi orang-orang yang solihin, ya. Sebab kita masih mencari ilmu, Bu, ya. Makanya jangan putus-putus mencari ilmu, karena mencari ilmu itu tidak ada batasnya, batasnya sampai mati. Enggak batas tua, enggak batas pinter. Umpama ada seseorang, saya mah udah tua enggak ngaji, dulu udah kenyang, enggak ada. Batasnya apa? Batasnya mati. Saya mah udah enggak cari ilmu lagi lah, udah pinter. Enggak ada mencari ilmu batasnya pinter, enggak ada. Batasnya itu ilallah, sampai mati. Kata ibu-ibu, Pak Ustadz masih ngaji? Masih. Saya juga masih ngaji walaupun seminggu sekali. Ada yang seminggu sekali, ada yang sebulan sekali. Tetap masih punya guru, masih menghadap guru. Dikira saya sudah ngadepin jamaah begini, saya enggak ngaji. Saya tetap masih ngaji walaupun seminggu sekali. Karena saya enggak mau tergolong ini nih, Bu, ya, orang yang qanaah dalam kebodohan. Jadi ilmu yang wajib dipelajari ada berapa, Bu? 4. Satu ilmu tauhid, yang kedua ilmu fikih, yang ketiga yang wajib kita pelajari ilmunya itu ialah ilmu tajwid, ilmu tentang Al-Quran. Karena kita tidak mungkin bisa membaca Al-Quran kalau kita tidak paham dengan ilmu tajwid. Biar tahu ikhfa, idgham, izhar, terus idgham biguna, idgham bilaguna, ikhfa syafawi, idgham mutamatsilen, idgham mutaqaribin, idgham mutajanisen. Biar kita tahu. Nah, kan di sini kan ada, Bu, ya, ada ajaran Al-Quran setiap setengah bulan sekali. Berarti ibu-ibu tidak tergolong orang yang qanaah dalam kebodohan. Karena apa? Karena ketika kita tidak tahu, kita masih menggali ilmu. Nih, Bu, ya, kan banyak sekarang nih, Bu, orang yang pintar dalam urusan dunia, sedangkan urusan akhirat dia tidak tahu, yaitu bodoh. Maka Rasulullah mengatakan, Allahu yabghadu kulla alimin bid dunya jahilin bil akhirah. Allah membenci setiap orang yang pandai dalam urusan dunia tapi bodoh dalam urusan akhirat. Contohnya, ilmu matematika dia jago, ilmu fisika pinter, ilmu biologi, ilmu komputer jagonya, tapi ngaji enggak bisa. Maka orang tersebut dibenci Allah, gagal menjadi orang yang soleh, sukses di dunia, di akhirat akan sengsara. Seharusnya kita dua-duanya, Bu, ya. Ilmu dunia kita pintar, ilmu akhirat juga pintar. Seharusnya begitu, Bu. Kalau nggak bisa dua-duanya, yang dikejar yang harus pintar ilmu akhirat. Ya. Biarkan kita nggak bisa bahasa Inggris, yang penting kita pintar ilmu agama. Karena di dalam kubur itu yang ditanyakan itu man rabbuka, bahasa apa, Bu? Bahasa Arab. Malaikat nggak nanya dengan bahasa Inggris, Bu. Nanyanya dengan bahasa man rabbuka, siapa Tuhan.
Enggak dengan bahasa Inggris. Terus matematika nggak ditanya dikubur. Kamu pintar matematikanya nilai berapa, nggak bakal ditanya. Ilmu fisikanya kamu dapat nilai berapa, nggak bakal ditanya oleh malaikat. Yang ditanya itu ialah ilmu agama. Makanya kita jangan sampai pintar dalam urusan ilmu dunia tapi bodoh dalam urusan ilmu akhirat. Tapi ibu-ibu Kiara Rahayu ini mah pintar-pintar ya. Ilmu dunianya pintar, ilmu akhiratnya pintar. Kan jago ngitung duit kan, pintar kan? Pintar bisa nggak menghitung duit, Bu? Duit 1 juta masih bisa ngitung? Masih. 2 juta? Masih. 3 juta? Ya kata ibu-ibu ngitung duit 2 juta, 1 juta, 3 juta masih kecil. Terus ilmu agama juga pintar, Bu ya. Baca Al-Quran jago-jago, suaranya enak-enak. Berarti komplit, Bu. Dunianya dapat, akhiratnya dapat. Imbang berarti, Bu ya. Yang jadi masalah buat anak-anak kita loh, Bu ya. Jangan sampai anak-anak kita itu pintar dalam urusan ilmu dunia, bodoh dalam urusan akhirat. Jangan bangga, oh anak saya tuh pintar kalau ilmu komputer, pintar. Yang nge-browsing komputer, instalasi pintar, tapi kalau urusan ilmu agamanya bodoh, maka orang tersebut dibenci Allah. Halo nyala masih ya. Nyala ya. Ingat Bu ya, Allah Ta'ala membenci kepada setiap orang yang pintar dalam ilmu dunia tapi bodoh dalam ilmu akhirat, ilmu agama ya. Jadi untuk anak-anak ibu dididik dalam urusan agama, silahkan. Tidak dilarang, anak-anak ibu tidak dilarang untuk belajar ilmu urusan dunia, pinter matematika, pinter ilmu komputer, tidak masalah. Yang penting ilmu agamanya juga harus pintar. Yang jadi pertanyaan ya Bu ya, ini mah nanya-nanya aja Bu ya. Ibu yang punya anak sekolahnya sampai SMP SMA ada? Ada ya. Terus ngajinya ada yang di pesantren? Ada. Setiap sorenya atau setiap malamnya ngaji nggak Bu? Ngaji ya. Jadi kalau umpama sekolah, anak rajin sekolah, ya sekolah umum, sekolah agamanya, ngajinya juga harus rajin. Ingat tuh ya, jangan sampai kita ini jadi orang yang qanaah dalam kebodohan, merasa senang dalam kebodohan. Jadi senang ke dalam kebodohan itu ketika kita tidak tahu ilmu agama, kita tidak mau mencari tahu, itu namanya senang dalam kebodohan. Gagal menjadi orang yang benar, menjadi orang yang soleh. Yang keempat, ilmu yang wajib kita ketahui ialah ilmu tasawuf. Ilmu tasawuf itu ialah ilmu akhlak. Wajib kita mempelajari yang namanya ilmu tasawuf. Sebab Imam Syafi'i mengatakan, man tafaqqaha bila tasawufin faqad tafassaqa. Barang siapa orang yang pandai ilmu fikih tapi dia bodoh dalam ilmu tasawuf, tidak bertasawuf, tidak berakhlak, maka orang tersebut pangkatnya fasik. Tapi sebaliknya, wa man tasawwafa bila tafaqquhin faqad tazandaqa. Barang siapa orang yang belajar ilmu tasawuf, ilmu akhlak, akhlaknya bagus, sopan santunnya bagus, tapi tidak belajar ilmu fikih, maka orang tersebut pangkatnya kafir zindik.
zindik, naudzubillah min dzalik. Kan ada kan ya orang itu ada yang sopan, hatinya enggak gimana-gimana, tapi orang tersebut tidak sholat, tidak ngaji, zindik namanya. Namanya kafir zindik. Ya, ada orang yang rajin ngajinya, fikih juga pinter, ya, tapi orang tersebut sama orang songong, hasud sama orang, dengki sama orang, fasik pangkatnya. Ya, makanya perlu kita ini ngaji ilmu tasawuf. Tasawuf itu ilmu akhlak, bukan ilmu ketika orang mempelajari ilmu tasawuf bisa terbang, enggak. Tasawuf itu ilmu akhlak. Itu. Jadi balik lagi, orang tersebut gagal menjadi orang yang soleh apabila di dalam badannya ada berapa? Ada 5 perkara. Satu, orang tersebut ialah qanaah dalam kebodohan, merasa cukup dengan kebodohan, merasa senang dengan kebodohan. Yang kedua, yang membuat orang itu gagal menjadi orang yang soleh, gagal menjadi orang yang benar, wal hirsu ala dunya, rakus terhadap dunia. Jadi orang yang rakus terhadap dunia, maka orang tersebut gagal menjadi orang soleh, gagal menjadi orang yang benar. Bagaimana orang yang rakus dalam urusan dunia? Setiap harinya mencari dunia sampai lupa sholat, lupa ngaji. Itu namanya orang yang rakus dunia. Kalau kita semua yang ada di sini mudah-mudahan tidak tergolong orang yang rakus dalam urusan dunia. Karena apa? Waktunya ngaji kita ngaji, waktunya sholat kita sholat. Berarti tidak tergolong orang yang rakus urusan dunia. Kalau orang yang rakus urusan dunia itu kerja, ibadah enggak, sholat enggak, ngaji enggak. Itu rakus dalam urusan dunia, gagal menjadi orang yang benar, gagal menjadi orang yang soleh. Jadi seharusnya kita itu ya dalam urusan dunia itu zuhud, karena ada keterangan az-zuhdu fid dunya yurihul qalba wal badan. Orang yang zuhud dalam urusan dunia, zuhud dalam urusan dunia, tidak memikirkan dunia, ya, itu bisa menyenangkan hati dan bisa menyenangkan badan. Tapi sebaliknya, warrabbatu fiha tut'aibul qalba wal badana. Apabila orang tersebut cinta dalam urusan dunia, maka akan menyusahkan hati dan badan, akan membuat badan dan hati kita itu lelah. Coba Bu ya, kita lihat ya, ketika orang mencari dunia aja Bu, hatinya capek Bu. Capek badan, capek hati. Kita hidup di dunia, ya silakan mencari dunia, tapi jangan sampai kita fokus mencari dunia. Capek badan, capek hati. Kira-kira orang cari duit tuh Bu, capek nggak Bu? Capek. Udah capek mencari duit, tidak sholat, tidak ngaji. Di dunia capek, di akhirat masuk neraka, naudzubillah min dzalik. Ya. Jadi jangan sampai Bu ya, jangan sampai kita itu ialah rakus dalam urusan dunia. Karena orang yang rakus dalam urusan dunia gagal menjadi orang yang soleh, gagal menjadi orang yang benar. Umpama satu orang rajin dalam usaha, usahanya hebat, tapi tidak sholat, tidak ngaji, maka orang tersebut termasuknya rakus dalam urusan dunia. Jadi mudah-mudahan ya Bu ya, ketika ibu mempunyai keluarga, baik mempunyai suami, baik mempunyai anaknya tidak rakus dalam urusan dunia, suaminya juga tidak rakus dalam urusan
dunia. Ibu-ibu yang punya suami, kalau suaminya waktu ngaji nggak Bu? Ngaji. Kalau ngaji, waktunya ngaji berarti suami ibu tidak tergolong orang yang rakus dunia. Ibu punya anak, waktunya ngaji nggak? Berarti tidak rakus dalam urusan dunia. Berarti suami ibu ketika waktu sholat, waktu ngaji, pertahankan, karena itu ialah laki-laki yang soleh, orang yang benar berarti Bu ya. Bama, Pak Ustadz kalau hujan gimana? Ngaji hujan Ibu ya. Ibu-ibu kalau hujan ngaji nggak Bu? Bu, kalau hujan ngaji keluar nggak? Jangan-jangan keluar tangannya doang ya, hujan. Kata ibu-ibu, alhamdulillah kak, saya kalau hujan itu keluar, tapi keluar tangan. Ingat Bu ya, hujan itu hanya membasahi, tidak menghalangi. Ya nggak Bu? Lebih baik terjebak hujan di saat berjuang daripada terlanjur sayang kemudian diabaikan. Ya. Ya nggak Bu? Hujan itu kan cuma membasahi, nggak menghalangi. Jadi hujan juga hujan, berangkat aja. Nah sekarang kan pakai payung, jangan hujan-hujan lah pakai payung kan. Saya juga jauh-jauh kalau hujan tetap berangkat ya. Ketika ibu-ibu, Pak Ustadz libur dulu ya. Padahal dekat pakai payung ya. Ingat Bu ya, hujan itu hanya membasahi, tidak menghalanginya. Lebih baik terjebak hujan di saat berjuang daripada terlanjur sayang kemudian diabaikan. Itu ya, jadi jangan sampai kita orang yang rakus dalam urusan dunia. Sebenarnya dunia itu tipu-tipu loh Bu. Dunia ini penuh dengan tipu-tipu. Mana buktinya? Makan bolu keluarnya kuning loh. Ini makan ini keluar kuning. Tipu-tipu. Ini makan apa nih? Ini makan apa nih? Gembleng, kalau orang sekarang gembleng. Makan gembleng keluarnya kuning. Makan seblak keluarnya kuning. Makan somai keluarnya kuning. Makan martabak keluarnya kuning. Sebenarnya dunia ini tipu-tipu. Cuma ada satu doang yang makan hijau keluar hijau. Makan genjer. Makan genjer enggak tipu-tipu. Dimakan hijau keluar juga hijau. Itu kalau makan genjer enggak tipu-tipu emang. Jangan sampai kita ini terlena dalam urusan dunia, karena ingat ya, dunia itu penuh dengan tipu-tipu. Dianggap menyenangkan, kata ibu-ibu, oh insya Allah Pak Ustadz kalau saya udah kaya berhenti kerja. Bohong. Karena di surat At-Takasur Allah Ta'ala sudah menjelaskan, alhaakumut takasur hatta zurtumul maqabir. Alhaakumut takasur, telah melalaikan kepada kalian at-takasur, pebanyak-banyak harta. Sampai kapan? Apa sampai kaya? Enggak. Hatta zurtumul maqabir, sehingga dia itu terjungkal di dalam kuburan. Jadi orang itu kalau belum mati tetap masih semangat mencari dunia. Bahkan semakin orang itu sukses, semakin giat usahanya. Benar nggak Bu? Semakin banyak dunianya, bukan semakin malas bekerja, malah tambah semangat. Ya benar gitu nggak Bu ya? Ya, makanya dunia itu tipu-tipu Bu. Makanya kita ini rugi kalau kita mencari dunia tapi meninggalkan ibadah. Silahkan dunia kita cari. I'mal li dunyaka ka'annaka ta'ishu abadan wa'mal li akhiratika ka'annaka tamutu godan. Carilah akan duniamu seakan kau hidup selamanya,
dan jangan lupa carilah akan akhiratmu seakan kau mati hari esok. Jadi dunia kita cari, akhirat juga kita cari. Kalau kata orang Serang, usaha perlu, usoli kudu. Itu jangan kita usaha aja sampai lupa sholat. Jadi ibu ya Bu ya, mudah-mudahan Bu, kalau ibu kan rajin-rajin Bu ya. Yang jadi masalah suami ibu kan nggak tahu saya Bu ya. Saya juga nggak mau kenal lah sama suaminya, males. Mudah-mudahan suaminya pada rajin Bu ya. Karena kalau mencari suami soleh itu cari ciri-cirinya dua juga. Kalau ibu, bagi yang sudah punya suami, tandanya ada dua Bu. Kalau suami kita itu soleh, orang-orang benar maksudnya ya. Satu ialah dia pintar dalam urusan agama. Yang kedua bagus akhlaknya. Itu suami yang jempolan. Ilmu agamanya pintar, akhlaknya bagus. Itu suami yang harus dipertahankan. Gitu. Kata ibu-ibu, saya nggak perlu pinter, nggak perlu soleh, yang penting banyak. Ya, nggak apa-apa suami jelek, hitam, yang penting banyak duit. Nggak apa-apa suami nggak pulang-pulang, yang penting sebelum berangkat ninggalin. Suami itu nggak penting-penting amat, yang penting memang ini. Ini kalau kedengaran suaminya marah loh. Tuh ya gagal ya, jadi orang yang rakus dalam urusan dunia maka gagal menjadi orang yang soleh. Yang ketiga yang membuat orang tersebut gagal menjadi orang yang soleh, wasyuhu bil fadli, ia kikir bil fadli dengan sesuatu yang Allah berikan. Jadi orang yang pelit itu gagal menjadi orang soleh. Syuh Bu ya, lafadznya ini syuh. Jadi bakhil itu, pelit itu istilah bahasa Arab ada dua. Satu ada bakhil, yang kedua ada syuh. Terus apa perbedaannya? Kalau bakhil itu ialah pelit untuk orang lain, itu namanya bakhil. Kalau syuh itu lebih parah, jangankan untuk orang lain, untuk diri sendiri juga pelit, itu namanya syuh, lebih tinggi daripada bakhil. Contoh. Ibu umpama ditraktir bakso nih ya, kata Bu Deti, kata Bu Deti, Bu, yuk kita ngebakso yuk. Oh udah kenyang habis makan, tenang aja sih kita traktir. Ayo kalau ditraktir tuh, orang itu bukan bakhil, itu namanya syuh. Ketika tadi bilang kenyang, ya, ketika dibayarin ayo. Nah termasuk orang yang bakhil ya, kan untuk diri sendiri pelit, itu namanya syuh. Nah ketika kita sodakoh Bu ya, sodakoh nih Bu, kita memberi orang lain, itu kita memberi orang lain itu buat orang lain apa buat diri kita Bu? Diri kita. Jadi intinya gini, kalau orang itu yang tidak pernah sodakoh, berarti orang tersebut gagal menjadi orang yang soleh. Karena ketika kita memberi orang lain, itu hakikatnya ialah untuk diri kita sendiri, tabungan kita sendiri kelak di akhirat. Jadi Bu kalau sodakoh, makanya kalau saya sering sampaikan ya di jamaah-jamaah lain, kalau kita memberi orang itu jangan diniatkan sodakoh, niatkan kita nabung. Bu, ini saya ngasih duit berapa, 1 juta, apa ini nabung? Buat nabung di akhirat, padahal ngasih.
Jadi ketika kita sedekah itu sebenarnya kan buat kita Bu ya, bukan buat orang lain. Tapi kalau secara mata kita memberikan duit umpama 50.000 sama orang, secara mata kayak kita mengasihi orang tersebut, orang menguntungkan orang, padahal untuk diri kita sendiri. Makanya kita jangan sampai tergolong orang yang orang yang pelit. Kalau kita pelit berarti kita gagal menjadi orang yang soleh, orang yang benar. Jadi jangan mengaku-ngaku orang itu benar kalau pelit. Pelit ini umum ya, pelit sama orang lain, pelit sama diri sendiri, pelit sama suaminya minta neng malam Jumat, men. Ini neng, abang nggak punya rokok aja rokok. Itu namanya pelit Bu ya. Yang sampai Bu ya, pelit dalam urusan apa aja. Neng, abang mau ngopi neng, pama ngopi aja, ngopi tuh kopi tuh bikin sendiri, belagu manja, sekali ngasih kopi tuh kopi tuh minum dari tadi aus mau minum gimana ya? Ibu kalau umpama suaminya bikin kopi dibikinin nggak Bu? Bikin sendiri nggak kopi? Seharinya gini Bu, kalau sebagai seorang istri, sebelum suami minta kita nawarin atau kita bikin. Yang jadi masalah, suaminya minta dulu apa dibikinin sebelum minta? Tawarin dulu, abang mau ngopi, abang apa mau kopi apa susu, kan tawarin dulu. Ya, kata abangnya, oh sekarang kopi, susunya ntar malam. Nah, nggak apa-apa gitu. Tawarin Bu, sebelum ini harus nawarin dulu ya, jangan suaminya udah teriak-teriak capek, minta kopi dikasihnya air putih. Jangan air putih gini nih Bu, kata dokter, saya pernah debat sama dokter. Kata dokter, Pak, air putih ini untuk kesehatan. Kalau Bapak sering banyak minum air putih, maka badan Bapak akan sehat. Saya jawab, Pak, ya Bu dokter, ini air putih ini membuat penyakit, Bu. Dokter, oh kata siapa? Enggak ada, dari zaman saya sekolah enggak ada air putih itu membuat penyakit. Kata saya, air putih ini bikin orang darah tinggi. Air putih. Pernah saya ngalamin minta kopi dikasih air putih, marah saya darah tinggi. Nah, berarti kan bikin apa tuh? Bikin darah tinggi, bikin emosi. Ya, minta kopi dikasihnya air putih, ya, bikin darah tinggi. Jadi itu Bu ya, jangan sampai kita tergolong orang yang pelit. Ya. Jadi gini Bu, kalau orang itu rakus dalam urusan dunia, nanti akan timbul yang namanya pelit. Orang yang rakus dalam urusan dunia nanti akan pelit. Jadi rakus dalam dunia dengan pelit ini, orang yang rakus dunia dengan pelit ini sebenarnya ibarat logam, itu satu lempengan yang tidak bisa terpisahkan. Di mana orang yang rakus dalam urusan dunia pasti pelit. Di mana orang yang pelit pasti rakus dalam urusan dunia. Perhitungan Bu ya. Kalau orang yang rakus dalam dunia itu perhitungan, mau ngasih usaha yang amat. Ada panitia rajaban. Ya minta, coba lihat dulu. Ini ibu ini belum ngasih. Ini orang kaya kok ngasihnya segini. Ini dilihat-lihat aja tulisannya, dia mah nggak ngasih. Ya jumpa. Ada yang begitu Bu, ada. Kalau di sini insya Allah Bu ya, insya Allah sama. Ada ya.
Dilihat-lihat aja. Coba-coba lihat dulu tulisannya. Oh, ini ibu ini. Oh, masa orang kaya ngisinya segini dicicil-cicil. Udah semua. Terus kata panitianya, ibu mau ngisi enggak? Oh, nanti aja lah. Jangan sampai Bu ya, jangan sampai kita pelit. Ada lagi ketika rajaban ataupun muludan punya ayam. Yang dipotong itu ayamnya ayam yang sakit, dikasihin sama kiai, ya kiainya sakit terus lah. Ayam yang kena penyakit dipotong dikasihin kiai. Kan macam-macam Bu ya, orang yang pelit pasti begitu loh Bu. Nah, dalam urusan buat sodako rajab, buat sodako mauludan juga begitu. Ada panitia, ada lagi yang punya anak, dedek ada panitia tuh, nanti bilangin ya ibunya enggak ada, ditungguin anaknya di depan. Yang namanya anak kecil kan jujur, dek ada ibunya, kata ibu enggak ada, kata ibu. Kata ibu, kalau begitu ada di dalam, cuma kata ibu enggak ada. Orang pelit begitu. Jangan sampai Bu ya. Jadi orang yang rakus dalam urusan dunia pasti bakal pelit. Orang yang pelit pasti rakus dalam urusan dunia. Makanya kita harus berbagi, sama tetangga berbagi. Makanan juga sama Bu ya. Makanya Rasulullah mengatakan kalau kita masak perbanyak yang namanya kuahnya dibanyakin. Kalau kita masak dibanyakin kuahnya. Biar apa? Biar dagingnya buat kita, kuahnya buat tetangga. Kan berbagi. Yang penting kan berbagi Bu ya. Berbagi. Banyakin kuahnya. Kayak seperti apa bulan Ramadan ya. Bulan Ramadan kan bikin yang namanya kolak-kolak itu dibanyakin kuahnya. Jadi yang biji salaknya kita pisahin, kuahnya dibagi. Ini artinya biar gini Bu ya, biar tetangga kebagian, dikit-dikit juga kebagian. Itu. Jangan sampai pelit Bu ya. Udah berapa tuh? Udah berapa? 3 ya. Jadi balik lagi, takut lupa. Orang gagal menjadi orang soleh apabila di dalam badannya ada berapa perkara? 5. 1, qanaah dalam kebodohan. Yang kedua, rakus terhadap dunia. Yang ketiga, kikir ya, kikir. Yang keempat, warriya'u fil amali, riya ketika beramal. Apa sih riya? Riya itu ingin dipuji orang. Kita beramal ingin dipuji orang, maka kita gagal menjadi orang yang soleh, gagal menjadi orang yang benar. Ngajinya pengen dipuji orang, sholatnya pengen dipuji orang, ibadahnya pengen dipuji orang, sodakohnya pengen dipuji orang. Itu riya. Sedangkan para ulama mengatakan riya itu urusan hati. Diibaratkan yang namanya riya itu ialah semut kecil warnanya hitam yang berada di atas batu hitam di dalam kegelapan. Kira-kira kelihatan nggak Bu? Enggak, tapi kerasa enggak jalannya. Itu pun riya di dalam hati. Jadi riya itu adanya di dalam hati. Kita tidak bisa menebak-nebak orang itu riya atau enggak. Itu diukur dengan diri kita masing-masing. Ketika kita ini ngaji begini, mau dipuji orang apa enggak? Dipuji suami juga sama Bu. Ketika ibu berangkat ngaji ingin dipuji suami, biar suaminya istri soleha, berarti apa? Riya. Jadi jangan sampai riya Bu. Jadi riya ini gini nih Bu ya. Man amila amalan linnas fahuwa riyaun.
wa man tarokal amala linnas fahuwa riyaun. Orang yang melakukan amal karena manusia itu riya, meninggalkan amal karena manusia juga riya. Ketika seseorang ngajinya pengen dipuji orang, berarti riya. Kata ibu-ibu, lah saya enggak ngaji, soalnya apa? Takut dipuji-puji orang. Riya juga. Jadi riya urusan hati, Bu. Masing-masing kita kontrol hati kita. Apakah di dalam hati kita masih ada sifat riya, ingin dipuji orang? Maka ketika masih ada ingin dipuji orang, buang sejauh-jauhnya, bersihkan sebersih-bersihnya. Enggak riya, Bu, ya? Enggak, Bu, ya? Itu riya ini bahaya, Bu, ya. Makanya Rasulullah, riya itu disebutnya syirkul asghar. Syirik, ya, musyrik yang kecil itu namanya riya. Ingin dipuji. Contoh-contohnya, Bu, ya. Ketika banyak orang sholat qobliyah dijalanin, ba'diyah dijalanin, ketika banyak orang. Ketika sendiri qobliyah enggak, ba'diyah, berarti sholat yang tadi riya. Kira-kira ada nggak di sini, Bu? Mudah-mudahan nggak ada, Bu, ya. Mudah-mudahan nggak ada yang aku. Ya mudah-mudahan kan nggak ada. Mudah-mudahan nggak ada. Ketika banyak orang baca Qur'annya banyak, beberapa ain sampai sejuz, nggak ada orang, lama banget ya. Berarti itu tergolong apa, Bu? Iya. Jadi kita ibadah murni karena Allah, ikhlas karena Allah. Ya, kira-kira bisa masangnya, Bu? Insyaallah, Bu, ya, pelan-pelan. Jadi yang kita cari itu ridhonya Allah, bukan ridho orang lain. Biarkan orang tidak memuji, nggak apa-apa, yang penting kita mencari ridho Allah. Nggak penting-penting amat, Bu, ya. Ketika kita hidup di alam dunia nih, Bu, ya, orang yang membenci kita tidak akan percaya dengan hal itu. Orang yang sayang dengan kita juga tidak membutuhkan itu. Jadi kita jalan karena Allah. Bisa, Bu? Bisa. Berangkat ngaji. Bismillahirrahmanirrahim. Li thalabi ridhoillah. Ya Allah, saya berangkat ngaji dari rumah mencari ridhomu. Ya, jangan sampai, ya Allah, saya berangkat dari rumah, ya, menuju tempat pengajian biar nggak disuruh-suruh suami. Ya, mencari ridho Allah. Kalau kita mencari ridho Allah, insya Allah suami juga ridho. Ibu-ibu nih, Bu, ya maaf nih, Bu, ya. Hari Minggu nih, suaminya di rumah nggak, Bu? Nah, sang suaminya ada di rumah, ketika berangkat ke sini nih, cium tangan nggak sama suami? Hah? Izin, Bu, ya, izin. Izin sama suami. Manggilnya apa, Beb? Ayang. Ya, kalau orang perumahan manggil ayang, manggil Beb juga pantas. Kan ada orang kampung yang suka di sawah, ya, kakinya pada pecah-pecah, manggilnya ayang, Beb, papi, mami, kakinya kotor. Nggak pantas. Jadi, Bu, ya, kalau umpama ibu berangkat ngaji dari rumah, izin sama suami, saya mau berangkat ngaji, doanya minta ridhonya, dicium suaminya tangannya. Mencium suami ketika berangkat itu seperti halnya kita mencium hajar aswad, pahalanya besar, apalagi ke suaminya hitam, pas. Berangkat ke pengajian, pulang juga sama, pulang itu dicium lagi tangan, biasa begitu, biasa. Waduh.
Jangan ini mah Pak atau Mas, saya mau ngaji dulu Mas ya. Nanti anak kalau berak cebokin nantinya. Terus tuh termos belum dimasak, nanti dimasakin lah ya. Terus jemuran nanti kalau hujan diangkat ya. Kata suaminya, ini mau ngaji mau apa ini? Ngerjain suami. Jangan begitu ya, jangan ya. Ada nggak di sini yang gitu? Kan begitu ya, Bang, saya mau ngaji, nanti jemuran kalau hujan diangkatin. Terus anak tuh kalau mau makan tuh dikasih nasinya di situ, ikannya di situ. Aduh, gitu ya. Kata suaminya, masih mendingan ngaji lah. Dititipin semuanya. Nah, kalau di sini insya Allah wajah-wajah enggak nitipin bu ya. Enggak salah lagi. Ya. Nah, pulang juga ngomel-ngomel. Allah, ditinggal ngaji 1 jam. Rumah berantakan. Waduh. Ada nggak bu yang itu? Jangan bu ya, itu pengajinya nggak dapat pahala loh. Nggak dapat pahala. Nggak dapat pahala. Ya emang bu ya, masalah masak kewajiban suami. Ya, masak kewajiban suami, nyuci baju kewajiban suami, mengurus anak juga kewajiban suami. Terus ibu-ibu tuh cuma 2 doang kewajibannya. 1 taat kepada Allah, 2 taat kepada suami. Jadi kalau suaminya nyuruh masak, nurut. Itu aja. Kalau suaminya suruh nyuci, nurut. Kata ibu-ibu suami. Itu jadi jangan sampai bu ya, jangan sampai kita ada riya di dalam hati kita. Riya ini nggak kelihatan bu, walaupun ketika orang itu kayak mau dipuji, belum tentu dalam hatinya bu. Karena riya mah urusan hati. Jadi kontrol masing-masing dalam hati. Apakah masih ada sifat ingin dipuji orang, maka buang jauh-jauh, bersihkan sebersih-bersihnya biar tidak riya. Ya. Ngaji biar dipuji mertua, biar dipuji tetangga. Ngajinya juga pakai mori-mori. Bismillahirrahmanirrahim. Kata tetangganya, Masya Allah. Pengen dipuji tetangga, itu riya bu ya. Riya. Ya, mudah-mudahan ya dijauhkan kita dari perbuatan riya. Gagal menjadi orang yang soleh. Terus yang terakhir, yang membuat orang gagal menjadi orang soleh, wal i'jabu birra'yi, ialah ujub dengan pendapatnya. Merasa dirinya paling hebat daripada orang lain, merasa dirinya paling pintar daripada orang lain, merasa dirinya paling sukses daripada orang lain, maka orang tersebut gagal menjadi orang soleh. Jadi orang yang ujub, ya, membanggakan diri, gagal menjadi orang soleh, orang benar. Merasa pintar. Makanya bu, ahli tasawuf mengatakan begini bu, kalau kita keluar dari rumah, pandanglah orang itu orang yang paling rajin ibadahnya daripada saya. Pandang orang itu orang yang ahli surga daripada saya. Kalau kita keluar dari rumah. Makanya ahli tasawuf, zayyin nafsaka bil maksiat wala tuzayyin nafsaka bit ta'at. Hiasilah dirimu dengan kemaksiatan, jangan hiasi dirimu dengan ketaatan. Jadi kalau kita biar enggak ujub,
kita harus menghiasi dengan kemaksiatan, jangan menghiasi dengan ketaatan. Artinya apa? Mengakulah diri sendiri ini orang yang paling banyak dosa daripada orang lain. Kan beda Bu ya, beda. Ketika kita itu memandang orang itu wah lebih rendah daripada kita, kan banyaknya begitu Bu ya, banyak begitu. Jadi jangan ujub, karena ujub begitu ialah menggagalkan kita menjadi orang yang ini penyakit hati nih Bu ya. Riya dengan ujub ini penyakit hati. Jadi kalau kita berdekatan dengan orang lain nih Bu ya, anggap orang lain itu lebih mulia daripada saya. Bisa nggak begitu Bu? Insya Allah ya Bu ya. Kita duduk umpama ibu-ibu nih duduk sama cewek, anggaplah yang sebelah kita itu paling cantik daripada kita. Gitu Bu. Anggaplah yang duduk dengan kita itu ahli surga, saya ahli neraka. Biar nggak ujub masalahnya. Jangan merasa yang cantik, jangan merasa cantik. Sebenarnya kalau umpama orang yang merasa itu hidup dirasa-rasa ya, kapan dimakannya? Iya dirasa-rasa aja ya. Dari tadi dirasa-rasa, kayaknya rasanya enak nih ya. Dimakan. Jadi orang yang merasa nih ya, kalau umpama orang merasa pintar karena duduknya kita ini dengan di bawah kita. Kalau kita merasa pintar, duduk dengan orang yang ahli ilmu, kita nggak ada apa-apanya. Kalau kita umpama ujub ya, ujub bangga diri dengan kekayaan, merasa dirinya paling sukses, paling kaya, jangan duduk sama bawahan kita, duduk sama presiden, nggak ada apa-apanya. Ya Bu ya. Kalau kita umpama merasa cantik, ibu-ibu merasa cantik karena duduknya salah teman. Ya, duduknya dengan orang yang jelek, jadi merasa cantik. Coba duduk dengan artis, nggak ada apa-apanya. Ya Bu. Jadi sebenarnya orang yang merasa membanggakan diri itu karena dia membandingkannya di bawah dia. Padahal manusia itu nggak ada yang sempurna. Ya, yang sempurna itu cuma rokok. Ibu-ibu juga jangan pernah menuntut suami itu menjadi sempurna, karena sempurnaan itu bukan dicari tapi dibentuk. Ya Bu ya, dibentuk Bu. Kalau mau menjadi rumah tangganya yang sempurna, maka dibentuk dengan sakinah mawaddah warahmah. Ibu-ibunya bahasanya lembut sama suami, suaminya juga lembut. Oh insya Allah rumah tangganya harmonis, ya, romantis. Ya, rokok makan gratis. Dibentuk Bu. Rumah tangga itu dibentuk ya, biar menjadi rumah tangga yang bahagia. Insya Allah Bu ya, bahagia Bu ya, bahagia. Dada udah nikah lagi belum? Belum, serius ya. Mudah-mudahan masih bisa, masih muda ya, masih muda, masih bujangan juga masih dapat. Serius dapat berondong. masih dapat, masih berusaha kan Bu? Maksudnya masih berusaha membuka hati. Jadi itu yang gagalnya Bu ya, gagal orang menjadi orang yang soleh. Jadi jangan sampai kita ini gagal menjadi orang yang soleh. Soleh itu ialah benar. Mudah-mudahan dengan kita sudah kaji lima-limanya ini, kita menjadi orang yang benar menurut Allah dan menurut manusia. Jangan cuma sekedar kita ini benar menurut Allah tapi menurut manusia enggak. Contoh nih Bu,
orang rajin sholatnya, ya, terus ibadah rajin, puasa juga rajin, menurut Allah bagus nggak Bu? Soleh nggak orang tersebut? Soleh, menurut Allah tapi menurut manusia belum tentu. Karena apa? Jadi menurut manusia orang itu rajin sholat, ngaji rajin, ibadah rajin, tapi kalau ada tetangga meninggal kita tidak pernah takziah, ada tetangga kesusahan kita tidak pernah bantu, maka orang tersebut gagal walaupun rajin ibadah. Karena ada hablum minallah, ada hablum minan nas. Secara vertikal ibadah kita secara vertikal dan secara horizontal. Jadi harus diperbaiki dua-duanya Bu ya. Kalau ibu-ibu di sini kan orang yang bersosial ya, saling membantu. Ya buktinya saya tahu ada ketika ada teman yang meninggal ternyata barang-barang dibantu ya, bacain Yasin barang-barang. Itu namanya orang yang soleh. Ingat Bu ya, ingat ya Bu ya. Ingat. Boleh ya Ibu siapa Ibu Deti ya, mudah-mudahan Bu Deti ya, Allah Ta'ala menyegerakan sesuatu yang harus disegerakan. Jangan putus asa. Jangan putus asa. Jadi innallaha harramal jannata ala kulli mura'in. Allah Ta'ala mengharamkan orang tersebut masuk surga apabila di dalam hatinya ada sifat riya, ada sifat ujub. Itulah yang bisa saya sampaikan hari ini. Barangkali ada yang mau ditanyakan, silahkan. Nggak ada yang ditanyakan, kita sama-sama baca kifarat majelis. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa barik wa sallim wa radiyallahu ta'ala kulli sahabati sayyidina rasulillah ajma'in. Amin 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 ya Allah ya mujib as-sabirin. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan yuwafi ni'amahu